Selamat siang, saudara-saudari, para hamba Tuhan dan rekan-rekan guru yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai persekutuan dengan memuji Tuhan nomor 190. Tuhan Yesus memanggilmu. Kita berlatih lagi dalam bahasa Mandarinnya. Chu Yesu Jingje Cai Hu Chao. Silakan BIJP.主耶稣今日在呼召，谁肯为我起步中？田野一百庄稼一束，谁肯为主出风尘？求主他主他的呼声，他的赏赐何等多，有谁更喜人的伟大？我在这里请在我，你是能源有重要，为主到那永远的。但你能为主做见证，万事心里传上歌，恩赐才能随你微笑，尽心竭力爱主，奉献身心为主使用，你所做的都蒙福。你虽不能站在高处，为主活着所完成，吸引人等生命平安，使他认识基督。但你能为他的人认识救主的命令，有人为主在遥远地，你也不与他同行，你却无想救主伟大，我恩惜是奉主。世人正在尘路灭亡，救主竟向你招呼，愿你欢喜守住道路，欣然安住这个福。当他叫你快快回答，我在这里请唱我。Kita buka yang bahasa Indonesia ya. 190 puji-pujian Kristen. KPPK ya, Kidung Puji-pujian Kristen 190. Tuhan Yesus memanggil, adakah yang mau kerja? Ladang yang sudah menguning, siapa yang menuainya? Tuhan berseru padamu, anugerahnya besarlah. Adakah yang rela jawab, ku di sini utuslah. Meski tak lintas lautan atau ke tempat yang jauh, namun kau dapat bersaksi, menghibur yang terluka. Meskipun engkau tak mampu, tetap kau setialah. Ambakan korban hidupmu untuk memperkenankannya. Meski tak berdiri tinggi di atas tembok Sion,
namun kau dapat membawa mereka kepadanya. Berdoalah untuk mereka, inilah perintahnya. Ada yang ke tempat jauh dan sebebankah engkau? Janganlah engkau berkata, ku tak punya talenta. Ribuan jiwa binasalah, kini ia mengutusmu. Turutlah kan perintahnya, terimalah utusannya. Ia panggil, cepat kau jawab, ku di sini utuslah. Ayat 1. Tuhan Yesusku memanggil, adakah yang mau kerja? Ladang yang sudah menguning, siapa yang menuainya? Tuhan berseru padamu, anugerahnya besarlah. Adakah yang rela jawab, ku di sini utuslah. Roma 10:14b ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jikalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia atau tentang Tuhan kita Yesus Kristus jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Tetapi setelah diutus, kalau tidak ada yang mau menjawab untuk mau diutus, ya tidak bisa berita itu disampaikan. Mari kita membuka satu ayat saja dari Matius 16 ayat 18. Di Injil Tuhan Yesus halaman 98, Matius 16:18. Kita akan baca bersama-sama ya. Kata jemaat kita ganti dengan kata gereja ya. Gereja. Mari kita baca secara serentak. Matius pasal 16 ayat 18. Atau kita mulai dari ayat 17 ya dan 18. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon putra Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang diberi kesempatan dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita karena kami dapat Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami diberi hak bukan hanya memasuki kerajaan sorga, tetapi juga menjadi pewarta kerajaan sorga kepada mereka yang masih belum mengenal Yesus. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, kiranya Roh-Mu menolong kami. Kami sadar firman-Mu tidak terbatas, kami terbatas, dan kami juga orang berdosa, sehingga firman-Mu juga suci. Karena itu mohon belas kasihan-Mu untuk menyucikan kami dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kami dapat dikuasai Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Berikan kami juga kuasa untuk melaksanakan dan mewartakan firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikianlah doa kami dan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bab yang ke-15 tentang gereja ya. Gereja, kata gereja ini berasal dari kata apa ya? Masih ingat bahasa apa? Aslinya adalah bahasa Yunani ya. Eklesia, ingat ya? Seringkali kita mendengarkan kata apa? Eklesia. Ek itu ya merupakan kata depan. Ya, seperti bahasa Indonesia, eks itu apa? Ya, eks itu
Kalau ini kota, dikeluarkan dari kota, ya. Paham ya? Nah, X ya. X itu berarti tidak lagi. Ya, ex presiden berarti dia tidak presiden lagi ya, mantan ya. Nah, kalau eksklesia itu kata ek digabung dengan kaleo. Kaleo itu memanggil. Ya, jadi Tuhan itu memanggil kita meninggalkan ya dosa. Ya, meninggalkan apa? Dosa. Itu kedua kata ini digabung menjadi eklesia. Jadi orang yang dipanggil keluar untuk berhimpun dalam sebuah kebaktian umum. Jadi seperti kita dipanggil keluar dari dosa, tapi kita pada hari Minggu harus datang ke gereja untuk berkebaktian. Ini definisinya. Kata gereja itu dari bahasa Portugal. Bahasa apa? Ya, ingat ya, igreja. Igreja ya. Kata aslinya tuh Portugal. Ini saya mendengarkan pengajaran ini waktu saya belajar agama Kristen di tahun 70-an, SMP. Ini guru SMP saya menjelaskan kata gereja dari igreja. Ya, bahasa apa? Portugal. Nah, kenapa? Karena orang Portugal itu yang pertama-tama orang Portugis yang mengabarkan Injil ke Indonesia ya. Jadi gereja kalau kita lihat ya dari bab 15 itu berarti apa? Rumah Allah. Kenapa disebut rumah Allah? Karena tubuh kita ini adalah rumah Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus yang tinggal dalam tubuh kita ini bukan hanya roh kita saja loh. Ada apa? Roh Kudus. Ada apa? Ya, Roh Kudus. Paham ya? Barang siapa yang merusak rumah Allah, Allah akan bertindak padanya. Kalau kamu baca dalam surat 1 Korintus tentang gereja, ada orang merusak rumah Allah. Artinya begini, dia sudah percaya Yesus, tapi dia masih menggunakan tubuhnya untuk peristiwa-peristiwa dosa. Makanya di gereja Korintus, Tuhan ya menghukum mereka sehingga mereka itu sakit, bahkan ada yang mati dan lemah secara personal. Paham ya? Kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus menjaga tubuh kita tetap kudus. Tetap apa? Kudus. Yang kedua, ada juga orang bukan merusak tubuhnya, tapi dia merusak gereja itu sendiri. Gereja itu dirusak dari dalam. Ya, ajaran-ajaran yang sesat masuk sehingga gereja itu menyimpang dari firman Tuhan. Dan Tuhan juga menghukum ya, barang siapa yang merusak gereja. Ya, kumpulan orang percaya. Jadi ada dua ya. Tuhan katakan ya, semuanya akan Tuhan hakimi dan hukum. Yang merusak ya dirinya, tubuhnya, atau merusak bagaimana? Anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, gereja itu dibangun, ya rumah Allah yang artinya tempat kebaktian untuk kebaktian. Nah, gereja itu bisa berarti gedung gereja, tempat orang ya datang berhimpun. Atau yang kedua, ini yang kita lihat ya, manusia-manusia yang sudah dipanggil ya, untuk memisahkan diri dari dosa. Ini yang dikatakan dalam Alkitab, dalam ajaran tadi, eklesia. Ya, jadi orang-orang yang dikumpulkan ya, dalam gereja lokal itu ada lokasinya seperti di Kuburaya ini, ya, Jalan Parit nomor 2, Sungai Redalam dan Siantan. Jadi ada tempatnya ya. Seperti kalau di dalam Perjanjian Baru ada gereja di kota Korintus, kota Roma. Tapi zaman itu gereja itu tidak ada gedung yang megah seperti sekarang. Masih mereka bertemu di mana? Di hari Minggu di rumah-rumah masing-masing. Di mana? Di rumah. Makanya ada istilah apa? Open house. Open house itu bukan untuk Natal aja loh. Kalau kamu open house kamu pada hari Minggu, orang datang berkebaktian, itu namanya gereja. Kapan gereja besar ini mulai berdiri? Kapan? Gereja triumfal namanya. Gereja kemenangan, kapan itu? Waktu Kaisar Konstantin. Ya, dia menjadi Kristen. Dia buat kekaisaran Roma menjadi bagaimana? Beragama Kristen. Kamu bayangkan ya, Kaisar Roma itu dulu menyembah berhala, tiba-tiba ya ada kaisarnya menjadi orang Kristen. Dan dia membuat agama Kristen menjadi agama nasional di kerajaan Roma. Dan semua orang loh menjadi Kristen, ada yang tidak sungguh-sungguh, ada yang sungguh-sungguh.
Nah, sehingga tuh tradisi-tradisi itu masuk ya, tradisi Roma masuk ke dalam gereja, maka gereja itu menjadi gereja Roma Katolik. Campuran tradisi penyembahan berhala dengan gereja disatukan. Ya, sehingga kalau kita lihat ya bahwa yang merusak gereja seperti itu akan Tuhan Yesus hakimi dan hukum. Itu yang dikatakan di dalam surat 1 Korintus loh. Barang siapa yang berani merusak rumah Allah akan dihakimi dan akan dihukum. Nah, sekarang kalau kita lihat ya yang berikutnya, siapa yang mendirikan gereja? Tadi kita baca siapa dia? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Gerejaku loh, bukan gereja miliknya manusia, gereja miliknya Yesus. Yesus akan mendirikan gereja di atas gunung batu. Gunung batu ini bukan Petrus. Petrus itu adalah batu kecil. Batu kecil. Kalau Yesus, gunung batu. Ini yang disalah mengertikan oleh gereja Roma Katolik. Mereka mengatakan Petrus itu gunung batu. Di atas Petrus gereja akan berdiri. Bukan. Petrus itu batu kecil. Batu besar itu namanya apa? Petra. Petra ya. Jadi Petra itu nama besar loh. Banyak orang bernama Petra. Saya rasa tidak sepantasnya. Karena Petra itu namanya Yesus loh. Namanya siapa? Gunung batu loh. Emangnya kamu gunung batu? Gelar gunung batu hanya untuk Allah di Alkitab. Nggak ada manusia disebut gunung batu. Petrus apa? Batu kecil. Nah, kalau kita lihat juga sekarang ya sedang populer Fransiskus ya. Paus sedang ke Asia Tenggara. Ya. Mereka memanggil dia sebagai apa? Holy Father. Bapak suci. Kalau kamu lihat di Alkitab, ya dalam Yohanes 17, ya kamu bisa baca, gelar Bapak Suci itu hanya untuk Allah Bapa loh. Paham ya? Siapa Bapak Suci kita? Bapak kita di sorga. Ingat baik-baik ya. Makanya gereja Roma Katolik, mereka menganggap ya, Paus itu adalah bagaimana? Suksesinya Petrus. Petrus ya. Nah, kalau kita lihat di sini, gereja didirikan oleh Yesus di atas Yesus, bukan di atas Petrus. Sehingga Petrus itu bukan paus. Bukan apa? Dia nggak pernah jadi paus. Tapi oleh gereja Roma Katolik, Petrus dijadikan paus. Dijadikan apa? Sehingga ya paus-paus sekarang dianggap adalah bagaimana? Meneruskan jabatan paus yang dipegang oleh Petrus. Petrus tidak pernah jadi paus. Nanti kita akan pelajari ya bagaimana gereja ada 3 sistem kepemerintahannya. Nah, kalau kamu lihat ya dalam perkataan Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya begini, di dunia ini siapapun dia dikuasai oleh alam maut. Karena dia tidak percaya Yesus, begitu dia mati langsung dilempar ke neraka. Siapapun dia, nggak peduli dia raja, dia orang kaya, dia pengemis. Kalau tidak percaya Yesus, dia mati, dia membawa dosa. Dan harus ditangkap malaikat, rohnya dilempar ke dalam neraka. Tidak ada kawan di situ, apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Alam maut. Paham ya? Tetapi kalau orang itu percaya Yesus, nah Yesus sudah mati untuk dosa orang itu, darah Yesus menghapus dosa orang itu, jadi orang itu tidak ada dosa di mata Tuhan. Begitu dia mati, bagaimana? Malaikat menjemput dia, membawa dia kemana? Ke surga. Sesederhana itu. Jadi di dunia ini ya, kalau orang ya kawin, dia mau lihat berapa orang yang datang ke pesta itu. Wah, semakin banyak orang datang, dianggap perkawinannya makin green, ya kan? Orang mati juga sama. Ya, berapa karangan bunga yang dikirim gitu loh. Ya, paham ya? Orang buka usaha, ya, berapa karangan bunganya kelihatannya. Tetapi di dunia ini kamu lihat ya, orang mati, ya, orang yang terkenal mati itu karangan bunganya bisa sejalan sekilometer. Tetapi itu tidak menjadi satu titik berat. Bukan orang yang mengantar, tetapi siapa yang jemput kamu waktu kamu mati. Kalau saya mati, saya diantar presiden, tidak ada guna. Kalau di sana nggak dijemput utusan Yesus. Ngerti? Jadi yang penting bukan orang yang ngantar, tapi apa? Di sana ada yang jemput nggak? Siapa yang jemput? Yesus.
Penting ya kalau sudah percaya Yesus. Makanya dikatakan gereja adalah dipindahkan dari gelap atau dosa kepada terang. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat yang dicantumkan di situ, Wahyu 5:9. Itu orang yang sudah ditebus dengan darah anak domba. Anak domba Allah itu adalah geral dari Tuhan Yesus, dari kaum itu keluarga ya, dari berbagai bahasa ibu ya. Kemudian dari banyak kelompok manusia dan dari berbagai bangsa ya, kumpulan-kumpulan dari kalau bahasa KJV-nya itu KTP, kindred, tongues, people, N itu nation. Terjemahan dari KTPN. Wahyu 5 ayat 9. Nah, kemudian kita lihat di Filipi 3 ayat 2. Kita di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Karena kewargaan negara kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini penting ya, bahwa proses berikutnya adalah kita akan ditebus secara full ya. Sekarang kita memang sudah ditebus, tapi belum full. Artinya nanti, waktu Yesus datang kedua kali, kita akan diberi tubuh yang sama dengan Yesus. Yang disebut dengan tubuh mulia. Nah, kemudian kita lihat ya, di dalam gereja itu sendiri, kita lihat gereja di bumi dan gereja di sorga. Tujuan dari gereja adalah membawa orang percaya masuk ke kota yang disebut kota sorgawi, kota celestial, yang disebut dengan kota Yerusalem baru. Kalau kamu baca Wahyu ya, ada sebuah kota yang Tuhan turunkan dari sorga ke bumi. Jadi bumi ini sudah dibakar oleh Allah. Dia buat langit baru, bumi baru, dan dia turunkan Yerusalem baru ke bumi baru. Dan disitulah orang percaya akan tinggal bersama-sama Yesus selama-lamanya. Ya, ukurannya jelas ya, 2.400 km, ya, panjang lebarnya, tingginya sama, ya, bentuknya kubik. Nah, itu tujuannya dari gereja, membawa orang yang percaya bisa masuk ya ke dalam kota Yerusalem baru, selama-lamanya di situ. Nah, kemudian kita lihat ya, gereja ada dua yang perlu kita ingat, gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, gereja yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan ya, itu kita sebut sebagai gereja yang universal, yang kekal. Nah, di sini disebutkan ada 5 hal, ya, bahwa gereja yang tidak kelihatan, ya, atau gereja yang universal, itu dinamakan pertama di dalam Kristus. Artinya apa? Orang yang sudah percaya, yang dilahirkan kembali. Kalau kamu baca Yohanes pasal 3. Kita ini orang percaya dan menjadi murid Yesus. Dan orang-orang yang percaya ini selama di dunia, mereka akan berada di dalam gereja-gereja lokal. Gereja lokal ini terdiri dari orang yang sudah percaya dan orang yang belum percaya. Yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat, kenapa disebut kongregasi? Kongregasi itu artinya orang datang ya, berhimpun. Seperti sekarang ini ya, kita berhimpun, kita bertemu. Dan gereja itu pertemuannya pada hari Minggu, pada saat Yesus bangkit dari kematian. Apa yang dilakukan waktu orang bertemu? Yaitu firman Tuhan ya diajarkan, dan perintah Tuhan kita jalankan dengan setia. Dan mereka yang bertemu juga ya untuk memuji Tuhan, bahkan berdoa. Bahkan juga orang yang bertemu akan pergi mengabarkan Injil. Ini gereja yang tidak kelihatan mata. Yang ketiga, gereja melakukan yang namanya sakramen. Masih ingat apa kata sakramen? Artinya apa? Rahasia atau misteri ya. Ada 2 sakramen yang kita jalankan sesuai firman. Apa saja? Yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kalau gereja Roma Katolik ada 7 kan? Apa saja? Konfirmasi, rekonsiliasi, terus minyak urapan, terus pernikahan dan penabisan. Ada 5 ya, yang bukan sakramen. Kalau kita hanya 2, yaitu baptisan menggantikan sunat. Menggantikan apa? Sunat. Yang kedua, sakramen perjamuan Tuhan menggantikan Paskah. Paskah.
Ingat. Yang keempat, gereja itu ya berkebaktian. Nah, ini sekarang saya jelaskan ya. Apa bedanya kata kebaktian dengan ibadah? Ibadah itu artinya adalah melayani. Melayani itu nggak ada jamnya. Kamu nggak boleh bilang, oh ibadah kami jam 9 pagi sampai jam 12. Kamu mengajar tuh ibadah nggak? Melayani bukan? Yang betul itu meeting. Meeting ya. Dalam bahasa dulu itu disebut kebaktian ya. Bertemu. Jadi nggak boleh kita bilang ibadahnya ada jamnya. Ibadah tuh selalu. Paham ya? Jadi, nah kenapa kata ini menjadi dipakai di gereja? Itu karena orang-orang seberang sana. Ibadah A, ibadah B, ibadah C. Betul nggak? Ibadah naik haji. Ibadah puasa. Ibadah apa lagi? Zakat. Itu dipakai oleh gereja Kristen menggantikan kata kebaktian. Semua gereja, kata kebaktiannya, meetingnya diganti dengan ibadah. Ya, untuk mereka, ibadah mereka bisa bawa mereka ke surga. Kita enggak. Yang bisa bawa kita ke surga, iman kita pada Yesus. Makanya sekarang ya, orang memakai istilah tanpa pikir panjang. Langsung dicaplok, langsung dipakai, dan semua gereja, bahkan saya lihat ada gereja, bukan lagi kebaktian, ibadah raya lagi apa? Karena dalam ibadahnya, katanya ada tariannya, ada jogetnya, dan sebagainya. Ya, makanya kita perlu belajar secara bagaimana? Teliti berdasarkan firman. Ya, jadi jangan kamu bilang lagi ibadah kita jam berapa ya? Apa itu? Ya, ibadah nggak ada jamnya. Tidak ada jamnya. Ya. Dan ibadah itu bukan bawa kita ke surga loh. Ibadah adalah rasa terima kasih kita pada Tuhan. Kalau agama sebelah beda. Ibadah mereka akan dihitung untuk bisa bawa mereka ke di sisi Allah. Banyak hal kita tahu apa bunyinya, tapi nggak tahu artinya. Nah, saya tanya kamu. Orang tadi waktu saya mengajar anak-anak ya setelah membaca Injil Tuhan Yesus, sebagian mereka main. Mereka mainnya hompimpa. Apa kata-kata hompimpa? Hompimpa ada gimana bunyinya? Nah, coba. Gimana? Nah, apa artinya? Nah, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau anak-anak ngomong itu gimana? Itu sama dengan artinya apa? Nggak ada yang tahu ya? Itu sama artinya, itu bahasa Sanskerta, artinya apa? Inna lillahi wa inna roji'un. Apa artinya inna lillahi wa inna roji'un? Kapan orang ucapkan itu? Waktu orang mati. Tapi ini bahasa Sanskerta. Artinya apa? Inna lillahi wa inna roji'un. Artinya apa? Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Tapi ditambah terakhir ya, mari kita bermain. Artinya sebelum mampus, main dulu. Iya loh. Betul. Bahasa basang Sanskerta. Kita kadang-kadang ya mendengarkan sesuatu, kita nggak cari tahu artinya. Kita pakai aja. Seperti kata apa? Ibadah. Ya, oke. Seperti kata gereja ya diganti dengan jemaat ya. Karena orang Islam kumpulnya hari Jumat, maka disebut jemaat. Jumatan. Kita bukan kumpul di hari Jumat, kumpul di hari Minggu. Makanya nama kita bukan jemaat tapi gereja. Oke, lanjut ya. Kita bertemu pada hari Minggu ya. Ada kesaksian, kemudian ada makanan rohani, dan juga kita saling menguatkan, mendorong orang lain. Ya. Caranya mendorong itu gampang ya, membawa orang mengenal kebenaran. Paham ya? Kalau kamu mengenal kebenaran, kamu semakin mau mengenal kebenaran. Itu penting. Kamu belajar firman, kamu udah ngerti, kamu semakin mau belajar. Makanya penting ya kita belajar firman ya. Karena tidak habis-habisnya belajar firman. Ya. Kelima, orang percaya sejati memberitakan Injil keselamatan sebagai penggenapan dari amanat agung, ya, perintah agung, Great Commission.
Ya, dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Beritakanlah Injil, jadilah saksi Yesus, ya, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemudian juga membela firman Allah. Nah, apa bedanya orang Kristen membela firman dengan agama lain membela? Kalau orang lain membela firmannya, agamanya, jadi orang yang berani menista agama mereka, mereka berani membunuh orang itu. Ya kan? Tetapi orang Kristen berbeda, kita membela iman kita dengan bagaimana? Berkata-kata yang benar kepada mereka. Ya, kita tidak menggunakan senjata, kita tidak menggunakan kekerasan. Paham ya? Ya, agama Roma Katolik juga dulu menggunakan kekerasan. Barang siapa yang menentang gereja Roma Katolik pada abad ya sebelum 16 itu mati loh. Dia apa? Dibakar oleh gereja Roma Katolik, ditangkap dan dibakar. Ya, kita tidak ya. Makanya ya orang mengejek-ngejek Tuhan Yesus dan sebagainya, kita nggak akan ya melakukan apapun kepada mereka. Tetapi siapa yang akan bertindak kepada mereka? Tuhan Yesus sendiri. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat gereja kapan dimulai? Ada dua gereja. Kalau secara waktu, gereja di Perjanjian Lama dan gereja di Perjanjian Baru. Gereja di Perjanjian Lama, kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 7, dimulai di zamannya Musa. Kalau kamu baca 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam gereja di padang gurun. Ya, garis bawahnya gereja di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, yaitu orang-orang Israel, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Disebut apa? Gereja di padang gurun. Nah, sedangkan di zaman sekarang disebut gereja Perjanjian Baru. Jadi ada gereja di Perjanjian Lama, ada gereja di Perjanjian Baru. Kapan itu dimulai? Setelah Yesus naik ke sorga, dia berpesan pada muridnya, jangan pergi dari Yerusalem, kalian tinggal dan mereka berdoa selama 10 hari, maka muncul ya pada hari yang namanya bukan Pantekosta. Ini bukan Pante ya, tapi Penta. Penta itu 5, Kosta itu 10. Jadi 50 hari setelah Paskah itu mereka punya perayaan ya, Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta selalu jatuh di hari Minggu. Hari apa? Minggu ya. Hari Paskah selalu jatuh pada hari apa itu Paskah? Paskah itu sebenarnya Yesus disalib itu namanya Paskah. Ya, bukan minggunya itu Paskah loh. Paskahnya kapan? Jumat Agung namanya, Good Friday ya. Pada saat Yesus disalib itu Paskah. Pada hari Minggu Yesus bangkit. Nah, 10 hari kemudian dari Yesus naik ke sorga, ya kapan Yesus naik ke sorga? Yesus naik ke sorga selalu hari Kamis. Tanggalnya berapa? Nggak masalah, tapi selalu hari Kamis. Kenaikan Yesus Kristus. Selalu hari apa? Kamis. Yesus mati selalu hari Jumat. Hari Jumat itu hari ke-6. Hari keberapa? Nah, sebenarnya bukan kata Jumat ya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, hari pertama itu, tolong diingat ya, Ehad. Hari pertama apa? Yang ke Malaysia itu tahu Ahad ya, hari pertama. Hari kedua, Senin. Senini. Bukan nama. Ingat ya, tidak ada nama dari semua hari, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari Sabat. Coba lihat ya. Hari Ehad, hari Senin, hari Selisih, Selasa itu Selisih, hari ketiga. Hari keempat, Rebi'i, Rabu. Hari kelima, Kamisi. Ya kan? Kamis kan? Kamis menjadi Kamisi. Hari keenam, bukan Jumat, tapi Hasisi. Hasisi. Hari keenam. Hari ketujuh, Sabat. Kita ganti dengan hari Sabtu. Hari apa? Sabtu. Itu Sabatnya Perjanjian Lama. Tidak ada nama 6 hari, hanya hari Sabtu yang punya nama hari Sabat. Apa artinya Sabat? Hari perhentian. Hari perhentian. Jadi hari ke-6, hari Jumat, ya menurut bahasa Arab, menurut bahasa Ibrani apa? Hasisi. Yesus itu mati. Kenapa Yesus mati pada hari ke-6? Manusia diciptakan pada hari ke-6.
Kenapa Yesus bangkit pada hari pertama? Allah menciptakan di hari pertama. Yesus adalah apa? Awal dari segala ciptaan baru. Ciptaan apa? Baru. Karena ciptaan tuh nanti ya, ciptaan lama akan berlalu, ciptaan baru ini nanti ya, mulainya dari siapa? Yesus sebagai buah sulung kebangkitan. Makanya dia bangkit pada hari Minggu, hari pertama di minggu itu. Makanya orang Kristen ke gerejanya pada hari Minggu. Ingat ya, jadi Yesus setelah dia naik ke sorga pada hari Kamis kan? Hari Kamis hari keberapa? 5 ya. Dan pada hari Minggu berikutnya ya, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jadi waktu itu murid-murid Yesus sedang berdoa di ruang atas, ada 120 orang, tiba-tiba ya turun ya dalam bentuk lidah api, kelihatan Roh Kudus itu ya dalam bentuk lidah api, dan hembusan angin terasa. Dan di atas mereka, begitu mereka menerima kuasa Roh Kudus, semua murid di situ 120 orang termasuk 12 rasul, mereka bisa berbahasa asing tanpa perlu belajar. Sehingga mereka keluar ya, karena itu hari Pentakosta, banyak orang Israel dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Mereka langsung memberitakan tentang Yesus tanpa perlu ya penerjemah. Kalau kamu lihat ada 15 bahasa yang mereka pakai. Ada bahasa Arabnya, ya, ada bahasa Afrika, bahasa Libya dan lain-lain ya. Dan mereka mengabarkan Injil, dan orang-orang yang ada di Yerusalem itu akhirnya bertanya pada Petrus dan kawan-kawan, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus dan kawan-kawan mengatakan, kalian harus bagaimana? Bertobat dan percaya Yesus dan dibaptis. Dan kita tahu pada saat itu yang percaya dibaptis ada 3.000 orang. Itulah gereja bagaimana? Yang pertama berdiri di kota Yerusalem. Yang bertobat 3.000 orang, yang menerima Roh Kudus 120 orang. Jadi gereja pertama itu berapa orang? Ada 3.000 plus 120 orang. Itu disebut gereja apa? Gereja Perjanjian Baru. Gereja apa? Kalau Musa, gereja Perjanjian Lama atau gereja di padang gurun. Oke. Nah, selanjutnya, gereja punya sifat ya. Gereja tadi saya jelaskan, gereja universal dan gereja lokal ya. Kalau lokal itu kelihatan ya tempatnya seperti di Kuburaya. Halaman 137. Gereja juga disebut dengan berbagai istilah ya, sebagai bangunan. Ya, sebagai apa? Bangunan, sebagai kawanan domba, sebagai kebun anggur, atau sebagai ladang gandum juga bisa. Sebagai bait, ya, bait itu rumah ya, rumah Allah. Sebagai rumah tangga Allah atau keluarga Allah. Keluarga Allah. Makanya di gereja kita panggil orang percaya sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita punya Bapa yang sama. Nah, gereja didirikan oleh Allah sendiri. Kepala gereja adalah Yesus. Yang melalui kesaksian gereja, keselamatan Allah, kasih karunia itu diberitakan kepada semua orang di dunia ini. Ya, bahwa Yesus ya sudah bangkit dari kematian. Setelah dia mati, menebus dosa kita, dia dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menyatakan diri kepada para muridnya. Kemudian dia, bagaimana kita lihat ya, memberitakan ya, kepada muridnya dia sudah bangkit, dan dia mengutus ya para muridnya supaya pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Apa itu Injil ya? Injil adalah kabar gembira raja kita sudah menang. Apa itu Injil? Kalau zaman dulu ya, rajanya pergi berperang ya, rajanya menang, jadi orang pergi ya mengutus orang memberitakan raja kita sudah menang ya, seperti di Indonesia kan, kalau orang mendapatkan medali emas kan, Olimpiade, ya begitu mereka pulang, jadi ya begitu banyak ya mereka diberi kesempatan pergi ke daerah-daerah untuk menyatakan mereka sudah menang. Ingat ya, Injil itu berita kemenangan. Nah, kemudian kita lihat gereja juga ya, disebut sebagai mempelai wanita, mempelai yang suci,
Kristus adalah mempelai laki-laki. Nah, gereja itu nanti ya akan dibuat murni, bersih, tanpa cacat untuk suaminya. Ya, seperti mempelai wanita kan harus apa? Syaratnya perawan apa? Gadis. Nah, itu diajarkan di Efesus pasal 5. Waktu orang menikah, ayat-ayat ini akan dipelajari kalau kita baca ayat 23, 25, 27. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala gereja. Ya, jadi tolong dicoret kata sama seperti ya. Kalau sama itu bukan seperti, sama harus dengan. Kalau seperti dia tidak sama ya. Ya, seperti. Kalau tanda seperti itu gini ya. Nah, kalau sama dengan, nah begini ya. Terus mati. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya ya, baginya, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, kerut atau yang seperti apa itu, supaya ya, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Ini penting ya. Jadi Yesus akan membuat setiap orang percaya memiliki tubuh mulia. Ini tujuan dari gereja ya. Nah, kalau kita lihat ya, sifat dasar gereja yang terlihat sekarang ya. Gereja terlihat tuh gereja lokal ya. Gereja apa? Lokal. Itu terdiri dari orang percaya dan orang tidak percaya. Kita sebut dengan MM. Ya, mixed multitude. Jadi kalau kamu masuk ke gedung gereja, dalam gedung gereja itu bertemu orang, ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya. Ya, campur aduk ya. Tapi gereja yang universal, yang tahu hanya Tuhan, semua itu isinya orang percaya. Nah, kalau kita lihat ya, gereja lokal, gereja yang bagaimana? Harus militan. Gereja lokal ya. Apa itu militan ya? Bukan kita angkat senjata ya, berperang ya, bukannya. Tapi kita menggunakan senjata rohani ya untuk berperang untuk kemuliaan Tuhan. Kalau gereja universal, itu gereja yang benar. Gereja apa? Benar. Kalau gereja lokal, karena terdiri dari orang yang percaya dan belum percaya, bagaimana? Jadi adalah gereja yang harus militan. Artinya begini, yang percaya ya harus bisa mengabarkan Injil, yang sudah percaya harus bisa mengajarkan firman kepada mereka yang belum percaya. Nah, kalau dalam gereja lokal ini, pemimpin-pemimpinnya adalah orang yang belum lahir baru, apa yang terjadi? Gereja itu lama-kelamaan akan mati. Ini seperti yang terjadi di Eropa. Nah, Eropa itu kenapa gereja-gerejanya itu kalau kita pergi di hari Minggu, yang ikut kebaktian itu kebanyakan tuh orang-orang tua dan anak-anak kecil. Anak-anak mudanya hilang. Ya, saya pernah satu kali berkebaktian di Inggris dengan istri saya, putri saya. Kita masuk ke gereja yang tua sekali. Sudah ribuan tahun gerejanya. Yang datang itu nenek-nenek, kakek-kakeknya, dan cucu cicitnya saja. Papa mamanya hilang dari gereja. Kenapa bisa begitu? Gereja kalah dengan mall. Dengan apa? Mall. Jadi penting sekali ya. Gereja juga walaupun ya tidak boleh bagaimana mewah-mewahan, tapi gereja pun harus dipelihara supaya fasilitas gereja itu jangan sampai ya menjadi seperti museum. Orang masuk ke gereja museum. Ya, di mall sudah ada AC, masuk gereja keringatan semua. Ya kan? Banyak gereja dia nggak pasang AC. Sebenarnya AC ini barang mewah atau sudah keperluan sehari-hari? Kamu bayangkan kalau gereja nggak ada AC gimana? Ya, orang belajar keringat semua kan? Bau ketek katanya. Bau ketek itu bukan berarti istrinya Kaisang itu bau ketek. Kenapa bau ketek? Kaisang itu diketek oleh istrinya. Itu istilah, tahu nggak? Ada orang tanya saya, itu istri Kaisang bau ketek kak? Katanya. Nggak pakai parfum. Saya bilang bukan, itu istilah. Artinya Kaisang Iya. Orang tanya sama saya, itu perempuan itu bau ketek kak? Bukan, itu istilah. Suaminya nah, diketek. Artinya suaminya takut sama. Nah. Kamu bayangkanlah gereja di Eropa nggak pernah dibuat bagus ya,
Makanya uang gereja pakailah untuk apa? Gereja. Uang gereja bukan untuk disimpan di mana? Di bank. Ya, kamu bayangkan kalau gereja ya di Eropa ya, semuanya udah kuno, nggak ada AC. Mau bandingkan dengan mall, ya kalah lah. Secara fisikal orang nggak akan masuk. Ngerti nggak? Makanya gereja harus dirawat dengan baik. Bukan mewah, tapi nyaman untuk kita bisa belajar firman. Paham ya? Nah, menurut saya sih begitu ya, kenapa gereja Eropa itu kosong. Karena gerejanya dibuat seperti apa? Museum. Tinggi-tinggi, besar-besar, remang-remang. Ya, buatlah yang bagus. Ya kan? Kalau bagus kan kita senang kan, seperti di sini kan. Nyaman kelihatannya, oke? Nah, yang kedua kalau kita lihat, gereja juga kalah saing dengan yang organisasi namanya parachurch. Parachurch itu seperti apa? Ya, kalau di sini sudah disebut ya, sekolah Alkitab, ya, kampus Crusade. Ya, mungkin di sini nggak gitu terkenal ya, tapi di Jawa itu biasanya ada. Varsity Christian Fellowship, Salvation Army, navigator. Untuk yang sekolah di Jawa ya, kuliah, biasanya kenal dengan istilah ini, navigator. Ya, itu para gereja, mereka tuh organisasi di luar gereja yang menghimpun, katakanlah, para mahasiswa bersekutu. Ya, itu jadi lebih terkenal daripada gereja. Nah, sekarang kita lihat gereja yang terlihat pelayanannya apa? Gereja yang terlihat itu disebut sebagai apa? Imamat yang rajani. Ya, kita inilah imam-imam Yesus. Yesus imam besar kita. Nanti kelak kita akan menjadi raja bersama Yesus. 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 5. Nah, ini gereja yang pertama halaman 138 harus melakukan penginjilan. Matius 28 yang kita kenal dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan semua yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah, jadi ini perintah ini bersyarat ya, kalau kita lakukan, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada segala zaman. Ya, kata zaman ini ya, dalam zaman dulu itu segala abad. Ya, abad 1 sampai abad 21 dan seterusnya sampai Yesus datang. Yang kedua, gereja harus membela firman. Ya, bukan berarti kita angkat senjata kalau ada orang menista agama Kristen, kita kejar dia, kita pukul dia, bukan. Tetapi apa? Kita harus ya bersungguh-sungguh membela firman. Artinya kita mengerti firman yang benar dan kita bisa ya mengatakan kepada orang yang tidak percaya bahwa ketidakpercayaan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini pentingnya bahwa di gereja itu ada ajaran-ajaran sesat yang menyusup. Yudas pasal 1 ayat 3 dan 4. Yang ketiga, fungsi dari gereja itu harus memuliakan Yesus. Ya, hormat pada Tuhan. Ingat baik-baik ya, di sini ada disinggung yang relevan dengan kita, yaitu di gereja Singapura mereka hanya bisa melayani sampai tingkat TK. Tingkat apa? TK ya. Tingkat SD itu semua sekolah di Singapura itu sudah dikelola oleh pemerintah. Jadi semua guru di Singapura itu adalah pegawai negeri. Pegawai apa? Dan di Singapura itu guru yang jadi PNS itu gajinya tak kalah dengan orang yang kerja di swasta. Paham ya? Nah, sehingga gereja itu biasanya mendirikan pelayanan TK. Ya. Tapi sekarang TK pun susah. Kenapa? Karena pemerintah juga mendirikan TK. Bukan pemerintahnya, tapi partai penguasanya yang namanya PAP. Di mana-mana ada HDB, ada tempat mereka dirikan TK, sehingga TK-TK gereja sekarang tidak bisa bersaing dengan TK-TK mereka. Banyak TK-TK gereja yang tutup. Tapi ingat ya, di sini dikatakan kita kalau melayani di TK, di SD Kristen, itu tujuannya bukan hanya untuk mengajar mata pelajaran, tetapi yang paling penting mereka harus bisa percaya Yesus. Nah, tujuan utama ya dari TK Kristen, SD Kristen Kalvari apa? Membawa anak-anak dapat
percaya Tuhan Yesus. Ingat baik-baik ya. Kalau itu sudah tidak dilakukan, ya, sekolah ini tutup aja. Ini, ya. Kalau bukan ditutup manusia, Tuhan yang nutup. Oke? Karena kita labelnya apa? Kristen, ya, menjadikan manusia murid siapa? Yesus Kristus. Itu paling mulia. Yang keempat, ya, gereja harus bagaimana? Berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab harus dipelajari. Ya, dalam semua pelayanan dasarnya Alkitab, ya. Kemudian berdoa, kemudian ya, anggota gereja memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan yang lain. Kemudian ada kebaktian di hari Minggu. Nah, ini merupakan titik tertinggi, ya, dari kegiatan gereja, yaitu pada hari Minggu berkebaktian. Paham ya? Jadi semua berkumpul, ya, anak-anak, orang dewasa yang sudah usia lanjut, ya, berkebaktian pada hari Minggu. Nah, tetapi kalau pada hari Minggu saja pertemuan itu tidak cukup. Kita harus bertemu juga di tengah-tengah minggu, kebaktian doa pada hari apa? Rabu. Kalau Rabu itu pas di tengah minggu, bukan? Hari Senin, Selasa, Rabu, Minggu dulu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu. Dia pasti mana? Tengah. Pasti mana? 3 di sini, 3 di sini. Jadi pada hari Rabu kita datang, ya, di sini kebaktian doanya jam 6, kita bernyanyi, membaca firman, merenungkan firman. Ya, jadi tidak hanya 7, ya. 7 ke 7, ya. Bukan, ya, tapi pada hari Rabu. Nah, sekarang kita lihat, ya. Di gereja juga ada komitmen untuk melayani. Ya, halaman 139. Artinya begini, ya, kita menjadi anggota gereja bukan hanya kita, ya, pasif, tapi kita harus belajar, ya, melayani. Seperti di gereja kita bersyukur, ya, banyak yang mau melayani. Sebagian dari kalian ada yang dilatih nanti menjadi guru sekolah minggu. Kemudian yang ke-10, di gereja harus ada namanya sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, sekarang yang berikutnya, misi dari gereja, kita membangun, ya, kerohanian kita masing-masing. Kita juga menjalankan kesaksian dan juga pertemuan secara publik yang namanya kebaktian. Kemudian yang kedua, kita memanggil orang supaya percaya Yesus melalui kesaksian kita. Yang ketiga, kita memberi makan, ya, ataupun mengajar firman kepada kawanan domba Allah. Yang keempat, gereja harus menjunjung tinggi, ya, iman dan juga mengabarkan Injil, membela iman, ya, membela kebenaran dan mengabarkan Injil dan firman Tuhan. Yang kelima, gereja harus rindu kedatangan Yesus kedua kali. Ya, waktu Yesus datang kedua kali, dia akan kembali ke angkasa, ya, dan kita orang percaya yang sudah mati dibangkitkan, ya, dan tubuh mulia. Kita yang belum mati, ya, tidak akan pernah mati. Kita diberi tubuh mulia bersama-sama dengan orang yang bangkit dari kematian. Dengan tubuh mulia kita akan ke angkasa bertemu Yesus, sehingga Yesus membawa kita ke sorga selama 7 tahun, ya, di bumi ini akan ada 3,5 tahun damai, 3,5 tahun malapetaka, yang disebut dengan 7 tahun sengsara besar. Nah, yang pernah saya singgung sebelumnya, pemerintahan gereja ada 3, ya. Kalau kuliah kita sering menemukan istilah apa? IPK, ya. Apa IPK? Indeks prestasi kumulatif. Nah, jadi semester 1 sampai semester 8. Yang udah lulus, ya, biasanya ada disebut IPK berapa. Kalau ini bukan IPK, tapi EPK. Apa E? Episkopal, terus presbiterian, dan kongregasional. Kalau episkopal, pemimpinnya 1. Ya, seperti gereja Roma Katolik, pemimpinnya siapa? Paus. Segitiga yang seperti ini. Ya, KKBP, pemimpinnya siapa? Ephorus. Ya, bagus, ya. Kalau pemimpin gereja Inggris namanya apa? Bishop. Bishop. Kalau kamu dengar orang bilang bishop itu pemimpin gereja tertinggi. Berarti dia episkopal. Nah, yang kedua, kongregasional bagaimana? Segitiga
terbalik. Mengapa begini? Karena mereka mengatakan kalau mau mengambil satu keputusan, seluruh anggota gereja harus memberikan pendapatnya. Misalnya gereja mau beli mobil, tanyalah kepada semua anggota gereja, boleh nggak? Itu biasanya gereja baptis begini. Kongregasio. Kalau kita trapesium apa? Presbyterian, penatua-penatua, ya. Itu bagaimana menjadi pemimpin gereja, di atasnya ada segitiga yang saya namakan apa? Segitiga Tritunggal. Apa? Walaupun trapesium, di atasnya ada apa? Ada Allah. Ingat ya, ada 3 jenis kepemimpinan ataupun pemerintahan di gereja. Kalau pemerintahan di dunia ada berapa? Juga ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Monarki, kerajaan. Contohnya Brunei. Rajanya selalu raja sampai mati. Contohnya apa? Thailand. Contohnya apa? Arab Saudi. Emirat Arab. Yang berkuasa siapa? Raja. Monarki, mono. Ya. Yang kedua, demokrasi dibagi 2 lagi. Apa yang saya jelaskan dulu? Yang pertama, presidensial, seperti Indonesia, Amerika. Yang kedua, parlementer, seperti Malaysia, Inggris, India. Paham ya? Parlementer. Jadi mereka punya Perdana Menteri seperti Singapura. Ya, Perdana Menteri itu ikut pemilu, menjadi anggota DPR dulu, baru nanti ya partai-partai bersatu mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Kalau presidensial, presiden, wakil presiden ikut pemilu, dia menang, dia yang tentukan ya siapa menterinya. Kalau di parlementer semua ikut pemilu, dan yang ikut pemilu ya boleh jadi menteri, dan kalau tidak menang tak boleh jadi menteri. Satu di antara mereka diangkat jadi perdana menteri. Jadi semua mereka itu anggota DPR. Ya, kalau menteri di Malaysia ya disebut sebagai apa? YB, yang berhormat. Karena perdana menterinya disebut yang amat berhormat. YAB, itu Malaysia ya. Oke, di gereja ada berapa sistem? 3 ya, EPK. Di dunia juga 3 ya, yaitu kerajaan, demokrasi presidensial, demokrasi parlementer. Nah, sedangkan di gereja Protestan, sistem teologi juga ada 2 ya. Itu sistem teologi covenantal seperti kita, dan yang kedua apa? Dispensasional. Ya, ada 2. Oke. Ini singgung sebentar ya. Terakhir, gereja kita bernama Gereja Alkitab Presbyterian. Kenapa? Karena gereja kita berdasarkan Alkitab, dan pemimpinnya itu namanya para penatua. Para penatua itu termasuk gembala dan penatua. Gereja kita sekarang belum punya, maksudnya penatua awam ya. Hanya pendeta itu penatua. Ya, kita berdoa nanti ya setelah 2 periode session atau kemajelisan itu diantara mereka boleh dicalonkan ya menjadi penatua. Nah, kalau kita lihat di sini ada 7 ya, 7 akar ya dari gereja Presbyterian. Yang pertama itu kalau kita lihat itu gereja Tionghoa yang berbahasa Teochew di Singapura di Jalan Prinsep Street. Ini dulu adalah gereja Presbyterian. Kemudian gereja itu didirikan oleh gereja yang berasal dari China ataupun Tiongkok. Itu daerah Teochew yang disebut Swatao. Ada ya kata Swatao ya. Nah, kenapa Swatao? Karena Swatao ini adalah gereja yang dirintis oleh misi Inggris dari gereja Presbyterian Inggris yang bernama William Burns, abad 19, 1856. Nah, semua ini kalau kamu lihat ya ada kaitannya dengan apa? Ya, kita lihat dari bawah dulu ya sebenarnya, bawah naik ke atas ya. Ya, yang pertama itu Pendeta Timothy To, dia belajar ke Amerika, ke Faith Theological Seminary tahun 50-an ya. Kemudian kenapa dia belajar? Karena dia percaya Yesus bersama adik-adiknya, termasuk Dr. Sesto, melalui pengabaran Injil yang dilakukan oleh seorang yang bernama John Sung. Ya, kalau kamu baca sejarah Tiongkok ya, ada seorang pengabar Injil yang bernama John Sung.
Dia adalah seorang anak dari hamba Tuhan ataupun gembala sidang pendeta, diutus ke Amerika. Dia bersekolah di sekolah kimia. Jadi waktu dia sekolah kimia, semua nilai-nilainya selalu paling tinggi. Dari S1, S2 sampai S3. Jadi waktu dia sudah lulus S3, karena dia itu orang Tionghoa yang punya prestasi di Amerika, namanya muncul di majalah Science di Amerika. Jadi orang kenal siapa dia. Tetapi dia waktu itu dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, dan dia masuk ke sekolah Alkitab, Union Theological College (UTC), dan di situ profesor-profesor yang mengajar Alkitab itu semua orang liberal yang tidak percaya Alkitab. Sehingga mereka katakan Tuhan itu sudah mati. Dan John Sung yang sudah percaya Yesus, dia mau belajar firman Tuhan, dia mendapatkan pengajaran yang seperti itu, akhirnya dia jadi stres. Ketika stres, dia dimasukkan oleh orang Amerika, dia dokter loh, PhD loh, ke rumah sakit jiwa. Kemana? Jadi waktu di rumah sakit jiwa, dia bertemu dengan semua macam orang gila di rumah sakit jiwa. Dia tahu orang paling gila, jam 12 malam teriak-teriak keras sekali. Dia tahu orang gila itu kadarnya macam-macam. Tapi apa yang dia lakukan di rumah sakit gila itu? Dia membaca Alkitab selama 190 hari lebih. Dia membaca Alkitab 40 kali. Berapa kali? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Setelah itu, orang datang menyelamatkan dia. Dia pulang ke Tiongkok naik kapal. Dia buang semua penghargaannya. Kunci emas, karena dia summa cum laude. Dia buang ke laut. Dia hanya sisakan satu ijazahnya PhD, doktornya. Dia mau tunjukkan kepada bapaknya dia sudah selesai S3. Tapi setelah dia pulang di Tiongkok, dia sekarang menjadi apa? Bukan lagi bekerja di perusahaan, tapi dia menjadi pengabar Injil. Jadi waktu dia mengabarkan Injil di Tiongkok, di Asia Tenggara, Singapura, sampai Ambon dan sebagainya, begitu banyak orang percaya Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tahu melalui pengabaran Injil dari John Sung, ratusan ribu orang percaya Yesus. Satu saat setelah John Sung mati, dia hidupnya tidak lama loh. John Sung itu melayani hanya 15 tahun. Berapa tahun? 15. Dia pulang ke Tiongkok, umurnya 30, dia melayani 15 tahun, setelah itu dia kena kanker, dia mati. Begitu dia mati, apa yang terjadi? Tiongkok itu menjadi komunis, semua misionari diusir dari Tiongkok, nggak boleh lagi Tiongkok. Tiongkok itu menjadi tempat tertutup untuk orang-orang dari luar datang mengabarkan Injil. Jadi waktu itu, orang-orang komunis berkuasa di Tiongkok, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dari partai Kuomintang pindah ke Taiwan. Pindah ke mana? Taiwan tuh kebanyakan orang Kristen, seperti Chiang Kai-shek itu orang Kristen, pindah ke Taiwan. Jadi di Taiwan berdirilah gereja-gereja, mereka tidak ada penganiayaan. Di Tiongkok semua orang yang berani percaya Yesus, akhirnya di Tiongkok gereja-gereja itu di bawah tanah. Orang pikir Tiongkok habis gerejanya, karena Mao Zedong mengadakan revolusi kebudayaan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Deng Xiaoping berkuasa tahun 78, Tiongkok mulai membuka diri. Apa yang terjadi? Justru kekristenan di Tiongkok lebih banyak daripada di Taiwan. Gereja itu kalau semakin ditekan, semakin berkembang. Makanya di Tiongkok tuh orang Kristen nggak bisa dimusnahkan karena lebih dari 100 juta. Gimana mau memusnahkan penduduk yang jumlahnya 100 juta orang? Jadi John Sung ini waktu dia berkhotbah, jadi pendeta Timothy To umurnya belasan tahun, Dr. S. Hato umurnya 9 tahun, mereka mendengarkan loh khotbahnya John Sung. Selama 2 jam loh kalau dia kebaktian. Dan mereka bertobat, percaya Yesus dan memberikan diri dibaptis. Itu root dari John Sung. Nah, sedangkan ada 3 root yang di Eropa, itu kalau kamu lihat, mulai dari Martin Luther, Reformasi, John Knox, dan John Calvin. Ada 7 kalau kamu hitung di sini ya. Ada berapa? 7 rootnya jangan lupa Nah. Terus yang terakhir, apa sih doktrin yang kita pegang? Nah, ingat reformasi itu ada 5 sola. Berapa sola? 5 Apa sola Yang pertama,
Reformasi sola gratia, kita bisa selamat karena anugerah. Yang kedua, kita bisa selamat karena iman, ya, sola fide. Yang ketiga, solus Christus. Hanya Kristus yang menyelamatkan kita. Karena gereja Roma Katolik mereka mengatakan kalau percaya Yesus belum selamat loh, harus lakukan sakramen-sakramen gereja Roma Katolik baru selamat. Itu salah. Makanya semboyannya selalu ada sola. Hanya percaya Yesus selamat. Nggak usah yang lain, ya. Kemudian setelah itu apa? Sola scriptura, hanya apa? Kitab suci saja. Karena gereja Roma Katolik mereka punya begitu banyak tradisi. Termasuk apa? Kata-kata Paus kalau dia ucapkan ya dari katedral, ya, Santo Petrus di Roma itu sama dengan firman loh. Apa yang dia omongkan, ya, itu sama dengan Alkitab. Tidak ada salah. Padahal kata-kata manusia bisa salah. Nah, kemudian kalau kita lihat yang terakhir apa? Kelima, soli Deo gloria. Ya, kemuliaan hanya untuk Allah saja. Oke, 5 sola. Nah, sedangkan doktrin gereja pada saat reformasi terjadi, mereka membentuk yang namanya pengakuan iman. Ya, kalau kamu lihat di sini ada 12 ya. 12 poin. Ya, yang terakhir itu ya, kebangkitan tubuh, percaya kepada gereja ada di buku nyanyian ini ada ya 12 ya. Bisa kamu lihat ya. Kenapa disebut pengakuan iman rasuli? Bukan para rasul yang membuat loh. Bukan ya, tapi isinya ada 12 poin. Ada berapa poin? Nah, ini ya di bukunya ini. Pengakuan iman rasuli ini ya, halaman 692. Nah, tapi di sini ada sedikit modifikasi. Yang bagian A itu adalah percaya pada inspirasi Alkitab secara verbal dan plenari. Sudah saya pernah jelaskan ya dalam bahasa asli ya, bahwa Alkitab sempurna, tidak ada kesalahan waktu diberikan kepada para nabi dan para rasul, dan setelah itu disalin ya, juga tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji memelihara firman-Nya. Ya, yang lain bisa kamu baca. Yang berikutnya, yang terakhir, mengapa gereja kita disebut Alkitab Presbyterian? Alkitab kita berdasarkan Alkitab, kepemimpinannya adalah ya, para penatua, bukan hanya seorang diri. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, gereja Presbyterian itu asalnya dari Swiss, ya, John Calvin, dari Inggris, ya, gereja Presbyterian, tapi waktu ke Amerika itu menjadi gereja apa? Gereja Presbyterian Amerika. Bisa kamu tulis ya, tidak ada di sini. Ya, PCUSA nggak ada di situ ya, PC USA, ya, Presbyterian Church of USA. Dari situ pecah menjadi OPC, ya, Orthodox Presbyterian Church. Ya, kalau sekarang Orthodox Presbyterian Church itu diwakili dengan Seminari Westminster. Kalau di Indonesianya OPC itu adalah Gereja Reform Stephen Tong. OPC. Di sini ada istilah OPC kan? Nah, itu gereja Reform. Sedangkan kita BP. Apa bedanya OPC dengan BP? Nah, OPC ini pemimpinnya pada saat itu juga orang yang bagus sekali. Namanya Graham Machen. Dia keluar dari PC loh. Karena di PC itu, PC USA banyak kaum liberal yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya firman Tuhan. Mereka bilang begini loh, mujizat itu nggak ada di Alkitab. Yunus itu kamu jangan percaya dia ditelan ikan. Kalau Yunus dia nelan ikan bener. Sampai begitu loh pendeta-pendeta di gereja PC USA. Liberal. Kenapa liberal? Karena waktu itu ilmu pengetahuan berkembang dan mereka itu menyerah pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengatakan kan bumi ini usianya miliaran tahun. Ada yang bilang 4 miliar, ada yang bilang 10 miliar. Beda nggak uang 1 juta dengan 4 juta? Beda banget. Tapi mereka nggak permasalahkan. Ada bilang, oh bumi ini 1 miliar tahun. Ada yang bilang 10 miliar. Pokoknya miliar deh. Padahal miliar itu besar. Padahal kalau kau baca Alkitab, bumi ini memang kelihatan tua, tapi usianya muda. Berapa tahun bumi ini? Ya. Berapa usia setan? Berapa usia Adam kalau Adam masih hidup? 6.000 tahun sampai 10.000 tahun. Paham ya? Bukan tua, tapi masih muda. Ingat baik-baik loh.
Nah, ilmu pengetahuan mengatakan bumi ini tua, ya padahal kita mengatakan muda. Makanya kamu lihat ya banyak orang liberal nggak percaya Alkitab, nggak percaya mujizat-mujizat di Alkitab. Oke. Nah, OPC apa bedanya dengan BPC? Ada 3. Yang pertama, kalau OPC mereka hanya mendukung tenaga misi yang hanya dari gereja Presbyterian. Kalau BP, gereja yang bukan Presbyterian asal fundamental menurut Alkitab bisa didukung. Kalau OPC tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun, kalau kita BPC percaya ya bahwa kerajaan 1000 tahun akan Yesus dirikan, setelah itu baru bumi ini berakhir. Nah, kemudian ketiga, gereja OPC ya tidak. Kalau kita lihat ya mereka boleh namanya minuman sosial ya. Kalau di Amerika di mana-mana kan mereka minuman sosial, dan bahkan ada gereja juga seperti HKBP ya. Mereka boleh merokok. Nah, kalau BPC itu total tidak. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang terakhir tentang Alkitab ya, sudah pernah saya jelaskan bahwa Alkitab yang sempurna adalah Alkitab dalam bahasa asli, Ibrani, Masoretic Text, Yunani, Textus Receptus, yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab Raja Yakobus di Inggris. Abad ke-17, 16, 11. Oke, yang terakhir di halaman 143, ya, gereja Alkitab Presbyterian, ciri khasnya sungguh-sungguh berjuang mempertahankan iman ya, ataupun membela iman yang sudah disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kudus. Nah, yang terakhir, ya kita sekarang tidak ikut gerakan Dewan Gereja-Gereja Kristen Internasional. Kenapa? Karena ya di Dewan Gereja Kristen Internasional juga sudah disusupi dengan kaum Injili baru yang tidak percaya akan Alkitab itu sempurna. Ya, waktu didirikan itu masih yang kita masih menjadi anggota, tapi sekarang ya khususnya yang tergabung dalam Kalvari Pandan ya, itu tidak lagi menjadi anggota dari International ya, Council of Christian Churches. Ini merupakan ya, tandingan dari ya, Dewan Gereja Sedunia, WCC ya, World Council of Churches. Ini bisa dipelajari lagi ya nanti lebih detail. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mendirikan gerejanya di muka bumi, sehingga kami orang berdosa dipanggil melalui Injil Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Kami ya, diberi dorongan iman untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami berdoa bersyukur untuk pelajaran di siang hari ini. Mohon Kau memimpin kami. Tolonglah kami, pimpinlah kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau berdoa mulai dari PI Jakaria.